Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari L'Oreal. Sebenarnya ini produk udah lumayan lama sih, cuman memang aku baru sempet nyobain akhir-akhir ini aja. Ini produk L'Oreal yang namanya L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence Smoothing Radiance. Kalian pasti udah tahu sih karena ini udah lumayan lama kan nge-hype-nya dia. Dia itu dibilang kandungan utamanya Centella asiatica atau Madecassoside. Benar, Madecassoside. Jadi Madecassoside ini salah satu ingredients yang ada di dalam Sika. Nah, itu produk yang diunggulkan di sini ya. Dia juga mengandung salicylic acid. Jadi dari ingredientsnya mungkin kita akan berpikiran, oh ini karena ada Sika sama salicylic acid mungkin bisa untuk acne-prone skin. Itu sih yang pertama terlintas di benakku waktu aku baca ingredients yang diunggulkan oleh produk ini. Tapi sebelumnya aku mau bahas sedikit dulu dari segi packagingnya ya. Kalau packagingnya mungkin kalian juga udah tahu seperti ini. Packagingnya menurutku cantik sih. Aku suka packagingnya bagus. Dia botol kaca seperti ini. Ini diputar. Ujungnya ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi kalau dikeluarin itu pas. Terus dari baunya, ada baunya wangi, tapi wanginya enak. Menurutku bukan wangi yang menusuk sih, wanginya nih masih cukup enak, masih cukup nyaman. Untuk teksturnya sendiri, ini teksturnya termasuk tipe watery toner sih, jadi toner yang cair ya. Tapi waktu dia dituangin, waktu dia di tap-tapin gitu, rasanya tuh cair, tapi waktu dia nyerap, dia terasa lembab, ada sedikit lengketnya. Jadi nggak yang lembab air lewat gitu aja sih. Masih ada rasa-rasa lengket lembab, tapi bukan lengketnya nggak nyaman ya, lengket lembab ya. Nah, itu waktu nyerapnya agak butuh waktu menurutku, tapi nggak terlalu lama. Dan dia juga masih cukup gampang buat di layeringnya. Jadi dari segi tekstur nggak bermasalah sih menurutku, cukup oke lah dari segi teksturnya. Terus aku mau bahas dari segi ingredientsnya ya. Dari segi ingredientsnya yang pertama ada aqua, water, pelarutnya. Terus dia ada butilen glikol, humectant. Terus di urutan ketiga ada alkohol. Sayang sekali ya, alkoholnya lumayan tinggi urutannya. Dia di urutan ketiga. Jadi kalau kalian yang agak sensitif sama alkohol, mungkin belinya yang kecil aja dulu sih menurutku. Karena dia kan ada yang ukuran travel size-nya, ada yang ukuran kecil. Next ada, ini namanya agak susah nih, hidroksietil piperazine etan sulfonic acid. Apa sih ini? Jadi dia itu buffering. Buffering itu pH adjuster. pH adjuster itu kayak yang menyesuaikan pH-nya di produk ini. Karena pH kan bisa asam, bisa basa ya. Kalau pH-nya terlalu tinggi, terlalu rendah, biasanya produk itu bisa rusak. Jadi seringnya sih memang banyak pH adjuster di skincare tuh aku sering ngelihat kok ada banyak pH adjuster. Terus next ada propanediol. Propanediol ini fungsinya solvent humectant. Dia itu sebagai pengganti alternatifnya propilen glikol. Kalau kalian tahu, butilen glikol, propilen glikol, propanediol mirip-mirip ya. Fungsinya saling menggantikan. Terus ada PPG 6 desilteradeset 30. Ini emulsifier atau surfaktan pelarut. Next ada caprylyl glycol. Ini derivat alkohol. Jadi dia biasa ditemukan di palm oil atau coconut oil juga. Dia sifatnya humectant, jadi melembabkan ya. Next ada salicylic acid PHA. Tapi di sini aku nggak tahu sih salicylic acidnya ada berapa persen. Terus ada sodium hydroxide atau natrium hidroksida, sama. Ini menjaga pH juga. Jadi ini masuknya kayak preservatives ya, tambahan. Terus ada P-enisic acid. Ini dia fungsinya untuk melawan jamur. Dan dia juga untuk masking. Jadi masking itu menyamarkan bau tidak sedap. Makanya tadi baunya wangi kan aku bilang. Terus ada adenosin, ini untuk regenerasi sel. Terus kaprolil,
salicylic acid ini LHA, jadi kayak BHA tapi yang lebih lembut. Semacam kalau AH kan ada PHA ya, kalau BHA ada LHA. Fungsinya sama tapi lebih lembut daripada BHA. Next ada asetil trifluoromethylphenylvalglycine, ini skin conditioning. Terus ada disodium eta, pelarut. Terus ada perfume atau fragrance, urutan ke-15 ya, perfuming. Makanya wangi itu tadi, jadi banyak perfumingnya sih. Di bawah nanti juga masih ada perfuming lagi. Yang ke-16 ada madecasoside. Ini yang tadi aku bilang, dia itu salah satu komponen ingredients molekul dari sika. Jadi fungsinya sama seperti fungsinya sika, tapi urutan ke-16. Jadi jangan terlalu berharap banyak menurutku. Walaupun madecasoside ini bisa seharusnya ya bisa sebagai seperti anti-inflamasi, menenangkan kulit, calming. Tapi aku kurang ngerasain itu sih, tapi nanti aku akan bahas lebih lanjut. Terus next ada benzyl salicylate. Benzyl salicylate sama ini juga perfuming. Ada limonen sama perfuming, linalool sama perfuming juga, ada benzyl alkohol dia sebagai pengawet. Kemudian pentylen glycol sebagai solvent atau skin conditioning. Next, terakhir ada yeast extract. Yeast itu jamur ya. Di sini Saccharomyces cerevisiae. Fungsinya sebagai humectant dan antioksidan. Oke. Itu tadi ingredientsnya. Kalau kalian perhatiin banyak perfumingnya, benar. Makanya dia wangi sih. Wanginya juga enak. Tapi di sini wanginya nih kayaknya menyembunyikan suatu bau yang sebenarnya nggak enak, paham kan? Jadi mungkin ada komponen yang sebenarnya baunya nggak enak, makanya perlu disembunyikan baunya, makanya dia pakai banyak perfuming. Aku sih nyimpulin seperti itu. Cuman aku nggak tahu sih sebenarnya komponen yang baunya itu sebenarnya apa. Mungkin yeastnya tadi bisa jadi karena dia jamur kan? Mungkin, aku nggak tahu. Oke, next kita lanjut ke segi manfaatnya. Pertama, menurutku ini fungsi utamanya jelas ya, melembabkan essence kan. Tapi dari segi essence, karena essence banyak banget yang udah pernah aku coba, ini kemampuan melembabkannya termasuknya B aja sih menurutku. Dari segi essence ya, karena kalau aku bilang dari segi toner sama dari segi essence beda ekspektasiku. Dari segi toner kalau dia ringan banget seperti air, oke lah karena dia toner. Tapi kalau dari essence aku berharap kelembapan yang lebih. Makanya untuk essence ini, tadi aku bilang sih, walaupun awalnya teksturnya kayak air, tapi waktu di tap-tap masih ada rasa lengket lembabnya. Cuman tetap aja sih menurutku itu termasuk kategori yang B aja untuk dari segi melembabkan ya. Terus kalau dilihat lagi dari segi menyegarkan, aku setuju. Memang rasanya lebih ke menyegarkan daripada melembabkan. Aku lebih suka sensasi refreshingnya sih. Sensasi refreshingnya emang kerasa banget. Tapi kalau sensasi lembab-lembabkannya masih termasuk B aja, ukuran essence ya. Terus ini tadi kan dia ada BHA-nya, tapi aku sendiri kok kurang ngerasain manfaat di kulit berjerawat. Walaupun sebenarnya nyaman sih, digunain di kulit berjerawat nyaman. Tapi di aku nggak menyembuhkan jerawat. Sama sekali nggak ada efek menyembuhkan jerawat. Terus menurutku ini cocoknya digunakan oleh kalian yang cuman ingin melembabkan kulit dan kulit kalian nggak terlalu bermasalah, karena BHA-nya kurang efek, sikanya juga aku nggak terlalu ngerasain efeknya, walaupun bisa digunakan di kulit yang sedang agak berjerawat nyaman, tapi nggak menyembuhkan, nggak ada efek menyembuhkan atau mengkalmingkan. Terus juga satu lagi, dia kan calmingnya membuat kulit sebening kristal ya, jadi kayak mencerahkan. Aku nggak ngerasain efek pencerahkannya sama sekali. Nggak tahu ya, aku kok kurang ngerasain efek manfaat yang diklaim dari produk ini. Walaupun dari segi packaging aku suka, dari segi refreshing baunya aku suka, tapi dari segi manfaat kok kurang dapet. Aku nggak terlalu ngerasain manfaat yang signifikan sih, selain ya melembabkan sama refreshing lah. Tapi kalau manfaat-manfaat lainnya nggak terlalu terasa. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu memberikan referensi. See you next time.